Apapun penyakitnya, baik penyakit fisik atau non fisik. Salah satu tipsnya saya, ketika kalau anak saya lagi sakit atau saya sakit atau ada siapa yang sakit, biasanya saya kerjakan pertama kali adalah sedekah. Nah, itu tools yang sifatnya non fisik. Ya, tools yang sifatnya non fisik. Tools yang fisik apa? Ya, lagi sakit kepala, apa yang harus Anda kerjakan? Istirahat, minum air putih, ya. Atau mungkin malam misalkan, kata Allah dalam surat An-Naba, wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai apa? Istirahat. Jadi malam itu bukan saat yang tepat untuk makan. Sudah pelajaran pertama. Jadi nanti pulang ini ada 2 case yang pernah saya baca dalam sebuah penelitian. Jadi 2 orang yang diberikan makanan dengan jumlah kalori yang sama, tapi yang satu dikasih malam, yang satu dikasih siang. Ternyata peningkatan gula darahnya signifikan yang malam. Jadi malam itu bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda mau makan, Bapak sekalian, makanlah sebelum kapan? Sebelum matahari terbenam. Alhamdulillahnya Anda datang sini sudah tenggelam kan matahari kan. Jadi pulang di sini mari kita komitmen, Allah saksinya kan. Dan makan malam memang salah satu penyebab paling utama terjadinya kegemukan. Ya. Jadi kalau kita udah mulai membiasakan fase-fase ini, maka sebenarnya nanti saya kasih tipsnya ya, supaya nanti boleh nggak tetap makan malam tetap makan boleh, tapi yang dimakan jangan yang ala-alanya kita gitu kan. Boleh. Ya. Apa yang dimakan malam? Pertama, rulesnya sebelum matahari tenggelam. Ya. Malam itu kalau mungkin kita pembahasan pertama kan malam. Malam adalah fase istirahat. Malam adalah fase bumi pun istirahat, kita pun istirahat. Istirahat apa? Istirahat dari aktivitas metabolisme. Maka malam adalah reproduce hormon lagi, enzim lagi, ya. Segala macam metabolisme terjadi di malam hari. Maka salah satu tanda orang yang bermasalah tidurnya atau badannya akibat kebanyakan toksin atau racun adalah bangun tidurnya tidak seger. Bangun tidurnya tidak seger. Jadi banyak tanda-tanda kalau keseimbangan ini Bapak sekalian kita atau seorang itu seseorang yang terlalu banyak sampah bahasa saya. Terlalu banyaknya racun-racun metabolisme yang tidak terurai. Pertama, badannya lemes terus. Ya, yang kedua, susah buang air besar. Setiap hari tubuh Anda harus keluar atau tubuh kita itu harus dikeluarkan yang kita makan tadi, harus keluar tiap hari minimal sekali-sekali. Kemudian ada istilah itu brain fog. Brain fog itu kabut otak. Tadi kacamataku di mana ya? Tadi jilbabku di mana ya? Itu banyak masalah di perutnya. Jadi otaknya berkabut. Gampang lupa, susah ngingat. Nah gitulah. Terutama kalau Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dibalik ya. Jangan gampang lupa. Jadi kalau Al-Quran susah lupa. Ya, yang dipakai di Al-Quran seperti itu. Kemudian feeling depressed itu apa ya? Moodnya nggak jelas, moodnya nggak jelas. Jadi kalau Anda lagi moodnya nggak jelas, maka jangan dekat sama abang gorengan. Emang ada hubungan? Ada nggak? Yakin ada. Coba deh gini, sekarang tolong bayangkan gorengan, ada bakwannya, tahunya, apa lagi tuh? Risol, cirengnya, begitu-gitulah. Di sisi kanan Anda. Lalu bayangkan di sebelahnya ada buah, ada anggur, ada apel. Lalu coba noleh ke kanan. Responnya nanti seperti apa dan noleh ke kiri, lihat buah. Jadi tubuh kita itu Bapak sekalian atau pikiran kita memang terstimulus dengan apa yang dilihat. Ya.
Warna-warni itu caranya Allah untuk memberikan rasa tadi. Maka buah saja, setiap perubahan warna pada buah memberikan efek yang berbeda. Jadi kalau teman-teman tahu kurma ya, kurma itu kan ada beberapa jenisnya, yang kurma masih mengkel, kemudian kurma yang kering, ada kurma yang basah. Itu manfaatnya beda loh. Kurma yang kering yang biasa kita Ramadan makan itu, ya, tamer itu manfaatnya lebih banyak ke lambung. Ya, kurma yang kalau kurma yang mengkel agak-agak sedikit sepet, ya, atau ada asamnya sedikit tapi ada manisnya, itu lebih banyak kerjanya ke ginjal, yang saya tahu gitu. Ya, sudah azan ya? 2 menit lagi. Ya, jadi itu. Jadi warna-warna tadi adalah caranya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, dan warna-warna tadi hanya didapatkan dari apa? Hanya didapatkan dari apa yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Ya, sayur, buah seperti itu. Ya, jadi malam itu bagusnya kita makannya kapan? Sebelum matahari tenggelam. Yang dimakan apa? Yang dimakan jangan memberatkan badan, karena malam mau istirahat. Ya, lebih baiknya gimana? Lebih baiknya jangan makan sama sekali, minum aja. Minum air putih, mungkin Anda minum atau minum 1 atau 2 gelas madu, atau Anda minum lemak. Makan lemak. Seperti apa contohnya? Minyak zaitun. Malam begitu. Ya. Nanti saya kurus nggak? Tenang. Kalau kurus nanti kita naikin berat badannya, gampang. Kalau yang udah gemuk akan turun sendiri. Nanti di maintainnya di mana? Di maintainnya di siang. Nah, itu masuk pada fase kedua di IG yang belum saya selesai ceritanya tuh. Fase kedua. Ya, nanti kita bahas habis Isya. Saya kira mungkin cukup dulu, kita sholat Isya dulu. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Jadi ada tools ya, saya nyebutnya tools dalam agama kita ini yang kita bisa pakai untuk kesehatan. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah semua syariat dalam Islam ini menyehatkan. Itu kata kuncinya. Semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban, atau itu ada bagian dari kebiasaan atau sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Maka orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka harusnya dia sehat. Umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena uswahnya atau contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang sangat paripurna sehatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau ya? Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran? Ya, tadi saya katakan ada toolsnya yang Allah berikan kepada kita semua. Tools pertama tadi sudah disampaikan. Obat pertama kita adalah Al-Quran. Ya, maka Nabi mengajarkan kita untuk meruqyah diri kita, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir Nabi, atau Al-Quran itu diniatkan. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, maka boleh kita meniatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan bacaan Quran yang kubaca ini menjadi penyembuh bagi penyakitku, boleh. Apapun penyakitnya, baik penyakit fisik atau non fisik, boleh. Karena memang janji Allah ada di sana. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, wasta'inu bisobri wassalah. Tools kedua yang kita bisa pakai untuk pengobatan adalah sholat. Ya, bagaimana sholat itu memberikan efek, itu urusannya Allah. Tapi memang ada janji, setiap ada masalah Rasulullah sholat 2 rakaat. Artinya kalau kita memang menjadikan sholat semua diniatkan karena Allah, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah jadikan sholatku ini sebagai wasilahku untuk sembuh dari penyakit misalkan gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Ada masalah atau apapun. Nah, yang ketiga toolsnya adalah sedekah. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit, atau kita pun sakit, atau mungkin anak, suami, istri yang sudah punya mungkin sakit ya, maka sedekah menjadi salah satu cara kita untuk mengobati orang yang sakit. Sakitnya stroke, sedekahnya 2.000, kurang banyak. Ya, kalau dia mampu lebih. Semakin banyak semakin. Jadi kalau Anda atau kita mau dapat ikan paus, nggak bisa pakai pancing, nggak bisa. Harus pakai kapal. Jadi kalau mau dapat nikmat yang banyak dari Allah, misalkan kita minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit, ya keluarga atau siapapun, maka sedekahnya juga harus banyak. Ya. Dan ya kadang-kadang tuh saya
ketawa aja gitu kan pas kencelengan di masjid lewat gitu. Pakai tutup tangan pula gitu kan, padahal dimasukin cuma 2.000. Ya. Biaya operasional malaikat tuh besar. Nggak cukup 2.000. Bahasa saya ya. Jadi kalau mau dapat yang lebih maka bikin malaikatnya kaget. Ya, tanda kutip gitu kan. Jadi bikin malaikatnya kaget. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satu tipsnya saya ketika kalau anak saya lagi sakit atau saya sakit atau ada siapa yang sakit, biasanya saya kerjakan pertama kali adalah mengambil handphone. Ambil handphone. Buat apa? Sedekah. Ya kalau nggak bisa ketemu orang, maka handphone Anda harus ada rekening-rekening lembaga zakat, sedekah, infak. Kan banyak tuh sekarang. Niatkan, ya. Yang lebih bagus apa lagi? Yang lebih bagus yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang bersedekah di malam hari, disebutkan di situ. Ya. Jadi salah satu tools yang kita bisa pakai untuk meminta kepada Allah kesembuhan, kesehatan, dan segala macam keberkahan itu salah satunya adalah sedekah. Dan yang dikhususan yang saya baca dalam ayat itu memang sedekahnya di malam hari, keluar dari rumah Anda. Cari orang susah, kasih yang terbaik untuk mereka. Ya. Coba deh gini, teman-teman, kalau Anda atau kita ketemu ya orang-orang yang kurang beruntung, mungkin hidupnya masih susah, cobalah kasih uang 5.000 sama dia. Dia bilang apa sama kita? Terima kasih kan? Coba Anda kasih 200.000. Bilangnya apa? Semoga, semuanya banyak. Doanya banyak kan, betul? Udah cukup 5.000. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa pelintiran itu, yang penting kan ikhlas. Kalau ikhlas kalian aja banyak gitu loh. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah cara paling menantang, men-challenging diri kita itu adalah dengan cara menguras isi dompet. Salah satu cara. Itu bisa nanti menghilangkan perasaan kepemilikan kita terhadap hartanya kita. Sekali-sekali cobalah, boleh deh. Malam ini kalau mau coba silakan. Habisin isi dompetnya, buat pulang pun nggak usah. Kan mikir kan, terus pulangnya gimana? Kan ada handphone, betul? Anda bisa pakai aplikasi misalkan yang pergi-pergi apa segala macam gitu-gitu, atau kalau nggak panggil teman atau apa, jolong jemput saya, duit saya habis. Bisa kan? Tapi habis itu Anda akan merasakan hal yang sensasi yang luar biasa. Itu yang saya katakan vibrasi hati. Hati kita tuh perlu diasah tiap hari. Ya, seperti itu toolsnya. Nah, itu tools yang sifatnya non fisik. Ya, tools yang sifatnya non fisik. Tools yang fisik apa? Tools yang fisik wujudnya berupa salah satunya adalah puasa. Jadi kan tool non fisik itu dia suatu amalan ya. Kalau puasa itu salah satu yang luar biasa kalau boleh saya bilang. Kalau kita sudah mulai merutinkan diri untuk tidak banyak makan, maka sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang bisa hilang ya di negeri ini, di kalangan umat Islam. Kalau kita mulai membiasakan untuk tidak banyak-banyak makan. Ya, tanda kita sudah kebanyakan makan apa? Dulu wajahnya persegi, sekarang bulat. Nah, itu salah satunya. Salah satu. Ya. Atau ya banyak sih, itu mungkin bisa diukur dengan indikator-indikator tertentu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fase ya. Terakhir kalau nggak salah tanda-tanda tubuh kita perlu dibersihin. Tadi kan ada terakhir itu adalah feeling depressed ya. Feeling depressed itu moody, bawaan baper, nggak jelas. Terus bahas yang terakhir kan waktu saya bilang tentang buah gitu loh. Ya. Jadi kalau ada teman kita atau kita mungkin lagi kurang mood, kurang happy, baperan, ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Betul lah. Sentil dikit left group, ini left group. Cetek banget gitu. Imannya kerupuk. Kenapa imannya kerupuk? Karena kebanyakan kerupuk. Mungkin ya kerupuk mentah dimakan sama dia, namanya apa? Seblak. Kerupuk jadi.
Makanan itu Bapak Ibu sekalian mempengaruhi habit loh. Serius. Ya, makanan seseorang itu mempengaruhi habitnya, kebiasaannya. Ya, maka hati-hati dalam makanan. Ya, kalau sudah moody nggak jelas seperti itu, apa yang harus Anda kerjakan? Sebagai seorang teman dan sahabat yang baik, ajak dia makan rujak. Kenapa rujak? Karena enzim. Ya, ada enzim di sana. Enzim itu salah satu sumber mood yang baik. Ya, atau Anda banyak sebenarnya pilihannya. Ya, buah-buahan seperti itu juga bisa. Ya, apapun itulah. Pokoknya jangan lagi ajak dia makan makanan yang diolah. Jadi kalau teman Anda lagi baper, lagi feeling depressed atau apapun, jangan kasih dia makanan begini. Apa ini? Sayur nangka. Kalau Anda ajak dia makan kayak begini, apa yang akan dia kerjakan habis makan? Tidur. Betul? Kenapa? Ya karena tubuhnya berat untuk mengolah makanan tadi, karena tubuhnya udah enzimnya kurang, ya seperti itulah. Ya tadi feeling depressed. Kemudian sexual dysfunction. Sexual dysfunction ini masalah dari hal seks ya. Laki-lakinya mungkin ada misalkan seperti ejakulasi dini misalkan. Yang perempuannya frigid, susah terangsang. Masalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara makanan cerai. Bisa loh. Oh iya. Makanan kan saya bilang mempengaruhi habit, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi mood. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Kemudian sakit kepala yang tidak terjelaskan. Tidak jelas sakit, dikit-dikit sakit. Ya, ini tanda ya, tanda beberapa tubuh yang sedang menjerit untuk minta dibersihkan. Ya, nanti bersihkannya gimana? Kita akan bahas. Kemudian skin problem. Jadi skin problem itu masalah kulit. Ya, jadi bagi teman-teman yang di sini ada seperti alergi atau masalah jerawat, sebenarnya itu bukan masalah di kulitnya. Tadi masalah di mana? Di perutnya. Masalah di pencernaannya. Ya. Dan yang terakhir masalah di sendi. Ya, masalah di sendi. Nah, itu beberapa tanda. Tanda ini jangan dihilangkan. Artinya jangan dihilangkan dengan apa? Dengan obat. Kalau kita hilangkan dengan obat, muncul masalah baru. Ya. Lagi sakit kepala, apa yang harus Anda kerjakan? Istirahat, minum air putih, ya. Atau mungkin kalau yang bisa makan buah, atau makan kurma, atau makan rimpang-rimpangan kayak begini dalam bentuk, ya Anda mau, apa tuh namanya? Mau dikeringkan boleh, tidak dikeringkan boleh. Sebenarnya ada hal yang luar biasa pada tumbuhan, Ibu sekalian. Yang ini kalau kita terapkan, itu hasilnya luar biasa. Jadi tumbuhan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kita masih ingat pelajaran kita zaman dulu, organel sel dalam tumbuhan. Salah satu yang ada pada mereka ini namanya vakuol, vakuola kalau bahasa kita. Ya, vakuola itu dia lubang lah katakanlah dalam daun, dalam tumbuhan itu yang dia menyalurkan berbagai macam nutrisi, energi segala macam. Jadi dia salah satu lubang untuk menyalurkan nutrisinya tumbuhan. Ya, kenapa kita minum infus water itu, atau mungkin apa hikmahnya Nabi kalau membuat infus water menggunakan kurma kering, nggak kurma basah kan? Sebab apa? Kalau kurma kering, vakuolnya sudah rusak. Vakuolnya sudah rusak. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia butuh untuk diberikan air lagi untuk membukanya. Ya, itu sebabnya kalau kita kalau kita merendam kurma basah itu harus hati-hati sebab dia bisa fermentasi. Maka lebih disarankan untuk yang kering. Paham ya? Termasuk teman-teman yang kemarin saya baru dapat lagi ilmunya baru, ternyata produk-produk seperti ini kalau teman-teman keringkan, kemudian Anda cemplungin ke air yang kita sebut dengan infus itu lebih baik dia dikeringkan dulu. Ini. Ya. Kenapa dikeringkan? Karena kalau dikeringkan maka vakuolnya rusak. Vakuol rusak otomatis dia membutuhkan atau dia butuh diperbaiki lagi. Diperbaiki dengan cara apa? Dicemplungin ke air. Gitu loh.
maka dia akan baik lagi. Maka dia mulakan memberikan atau mengeluarkan nutrisinya dia. Makanya ilmu tentang infus water itu sebenarnya ada. Ya. Coba deh kalau teman-teman mau nyoba penelitian atau riset sederhana ala-alanya kita, coba Anda minum 3 hari air putih aja. Pagi, siang, malam air putih. Terus hari berikutnya atau hari keempat Anda minum air yang direndam sama rimpang kayak begini. Coba lihat hasil reaksi tubuhnya mah, beda loh. Akan beda. Jadi kalau ada yang bilang kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya, maksudnya infus water tuh nggak ada manfaatnya ya silakan aja. Kalau saya ada manfaatnya karena emang ada dasarnya. Ya, ada dasar bahwa dia memang bisa keluar. Makanya ya itu sebabnya juga kita bisa belajar dari Nabi. Ya, kemarin saya dapat WhatsApp lah gitu kan dari teman. Jadi ada orang bilang gini ke ustadznya. Dia bilang, kan infus water tuh zaman Nabi nggak ada, kata dia gitu. Kata dia begitu. Terus ustadznya bilang, ente aja nggak baca. Air rendaman kurma itu kan infus, ya kan? Udah nggak baca, jahil, nyerang orang lagi. Ya gitulah. Seperti itu. Baik, jadi itu tandanya. Tanda-tanda tubuh kita perlu jadi apa yang kita kerjakan pertama kali kalau sudah muncul tanda-tanda ini? Kurangi makan. Yang pertama kali kurangi makan apa? Semua makanan yang diolah. Semua makanan yang diolah. Contohnya apa? Coba kita lihat apa aja. Ya jadi boleh nggak makan begini? Boleh. Kalau saya sih udah jarang makan. Ya, kalau Anda pengen makan begini ya cari yang tidak banyak santannya. Ya, saya bukan anti nasi Padang ya. Bukan. Tapi kalau saya datang ke rumah makan Padang ya saya akan cari yang tidak ada santannya. Kenapa? Karena santan kalau dipanaskan kan rusak. Ya, kecuali Anda makan begini tapi porsi makan sayurnya sebelum makan ini 2-3 kali lipat dari sini, sehingga Anda nggak sempat makan ini udah penuh dengan sayur. Cara paling mudahnya begitu. Ya, jadi boleh Anda makan, tapi jangan sering-sering ya. Itu yang Anda kurangi ya. Semua yang santan-santanan, apalagi santan dipanaskan, sebaiknya Anda kurangi. Ini santan juga nggak? Santan kan? Diapain? Dipanasin kan? Enak gak? Enak. Makanya di approve sama CNN kan sebagai makanan paling enak di dunia. Betul? Oh iya. Makanan paling enak loh, bukan makanan paling sehat. Kalau makanan paling sehat kan bukan ini kan? Yang apa yang punya Korea itu loh, kimchi itu. Ya, padahal kita punya, Indonesia punya makanan paling sehat di dunia. Namanya apa? Tempe. Tempe. Makan tempe paling baik dengan cara apa? Kalau saya, terserah kalau Anda sih. Kalau saya makan tempe itu paling enak mentah. Caranya diapain? Di jus sama kurma. Iya, di jus sama kurma. Saya kemarin sempat ngobrol dengan seorang yang punya restoran. Dia bilang gini sama saya, "Dok, setelah saya mendengar penjelasan kajian antum, saya jadi merasa bersalah," dia bilang. Banyak banget produk di restoran saya itu yang sepertinya perlu diperbaiki, direvisi, dia bilang. Alhamdulillah kalau dapat hidayah, saya bilang. Ya. Jadi belum pernah nyobain ya tempe di jus, tempe di blender sama kurma? Mana aja lo? Udah pernah saya jelaskan kok di feed. Kan kurma prebiotik, ya kan? Kurma prebiotik, tempe probiotik. Probiotik itu yang difermentasi namanya probiotik. Jadi prebiotik ketemu prebiotik. Itu makanan terbaiknya perut kita. Ya. Makanan terbaiknya perut kita itu ya prebiotik ketemu dengan probiotik. Ya kurma sama tempe. Caranya gimana? Saya ajarin bikin sandwichnya. Sandwich tempe. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Slogan rumah makan Padang.
Enak. Nyobain. Mau ketawa. Emang enak. Nggak percaya, saya bikinin ya. Wih, ini the best, Pak. Anda makan begini pagi-pagi, seharian Anda akan happy. Serius. Karena sumber mood booster kita tuh adanya di pencernaan. Beli 3 gratis 1. Saya mau nyobain. Antum yang udah gede badannya. Tuh wajahnya berseri-berseri gitu dia. Enak. Kombinasi produk lokal sama produk Nabi gitu. Enak. Ya, tempe ini isinya apa? Kedelai kan? Protein kan? Sebenarnya kalau digoreng protein rusak. Nanti teman-teman coba browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Nanti coba lihat. Jadi tempe itu kalau digoreng sebenarnya sudah banyak hilang nutrisinya. Jadi bagusnya makan tempe apa? Ya mentah. Kayak begini. Ya asal tempenya bener ya, tempe yang bagus. Saya makan dulu ya. Fase malam. Udah habis belum? Udah habis. Enak. Jangan merasa tersiksa gitulah makannya. Enak kan? Alhamdulillah. Masih ada, nanti kalau mau bikin sendiri. Nah, jadi tadi kan kita masuk fase malam. Ya, kita akan belajar fase malam. Fase malam tadi fase istirahat. Jadi, teman-teman kalau malam itu kita apa yang kita makan atau kita minum untuk menguatkan fungsi pembersihan di malam hari kan istirahat judulnya kan. Maka yang ada minum di malam-malam itu sebaiknya, kalau saya sih menyarankan, lebih baik minuman-minuman yang kalorinya rendah. Contohnya apa? Ya kayak begini nih, air jahe, air kunyit, air serai, malam. Ya, kasih air panas sedikit, dipotong-potong kecil, di slice tipis, tunggu bentar, nanti uapnya keluar, minum kasih madu. Itu malam. Sehingga nanti tidurnya kita itu enak badannya. Badannya enak maksudnya tidak terbebani lagi dengan beban nasi goreng. Mari kita lihat nanti pasca kajian ini, kira-kira siapa yang masih bertengger di klasemen nasi goreng, mie goreng. Saya kemarin cerita gini. Dan cerita ini akan terus saya ulang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ibrohnya. Waktu kemarin beberapa waktu lalu istri saya sakit, itu dokter penyakit dalam yang cerita ke saya. Ceritanya apa? Ceritanya banyak calon-calon jemaah haji yang dia batalkan berangkat karena masalah ginjal. Ngantrinya berapa tahun? Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, 10 tahun, seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan lah, maksudnya penyebab paling gampang yang kita bisa telusuri dan coba tebak kira-kira apa? Makan kan? Apalagi kalau bukan makan. Kenapa makanan? Ya karena orang zaman sekarang udah nggak ngerti lagi mana makanan yang sehat, nggak sehat, atau sangat tidak sehat. Dan kata kunci, jadi kalau kita manusia ini, ya, dan ini lagi-lagi saya sampaikan supaya teman-teman tuh yakinlah bahwa ketika Allah menciptakan kita, maka Allah juga menciptakan softwarenya dan hardwarenya. Hardwarenya apa? Ya ini hardwarenya, perangkat kerasnya. Softwarenya apa? Puasa, sedekah, gitu loh. Paham ya? Gak mungkin Allah tinggalkan kita hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi Abdullah, untuk menjalankan peran-peran itu kalau nggak ada software dan hardware tadi. Kan gitu. Maka kembalilah ke mereka ini. Ya, kembalilah ke
mereka ini. Maka di berbagai tumbuhan-tumbuhan yang atau mungkin sayuran segala macam yang Allah ciptakan sini, itu juga menjadi nanti makanan-makanan kita di surga. Tiba-tiba nanti kan kalau udah masuk surga ya, insya Allah, amin. Kita minta jahe sama Allah kan, atau mungkin tiba-tiba disuguhin jahe, kita kaget, kok nggak ada es teler misalnya gitu. Ya di sana nggak ada es teler, ada kan ya jahe. Yang jahe kan salah satu, jadi sebagian dari makanan penghuni atau yang kita makan di bumi ini ada nanti di surga. Maka supaya kita memantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga, latihanlah untuk makan minum penghuni surga. Coba baca di dalam Quran, banyak kok, ada kacang-kacangan, nanti ada madu, ya, ada jahe, ya, ada susu, ya. Susu apa? Ya tahu susu apa nanti di sana. Ya, seperti itu. Latihan. Di surga ada bakso nggak? Ada sih. Pasti ada. Tinggal kita minta sama, kan kita mau apa semua kan, cuma baksonya pasti sehat. Non gluten. Mungkin. Ya, baksonya non gluten. Ya, gitu. Nah, itu pas malam. Jadi malam yang kita makan apa, atau mungkin supaya tidak terlalu berat beban pencernaan kita apa? Makanlah atau minumlah makanan-makanan atau produk ciptaan Allah yang kalorinya rendah. Contohnya kayak gini. Jahe, atau mungkin Anda minum kencur atau temulawak atau kunyit, gak usah banyak-banyak. Sebelum tidur ya, kasih madu sedikit. Ya, madu kalori cuman tidak berat banget kalau kita ngasih, nggak terlalu banyak. Ya, atau mungkin air serai kayak begini. Ya. Dipotong-potong, nanti Anda kasih air panas, atau mungkin kayu manis kayak begini, bisa, banyak pilihannya. Jadi sebelum tidur bisa kita jadikan itu rutinitas kita. Kalau memang tetap pengen makan, Bapak Ibu sekalian, maka makan apa? Rulesnya adalah jangan deket-deket dengan waktu tidur mau makannya. Yang dimakan apa? Saya lebih sarankan sayur. Ya. Kok kita nggak ada makannya malam? Nanti kita akan bahas di siangnya, paginya. Ya, sabar dulu. Ya, itu malam. Jadi habis pulang dari sini, teman-teman ngapain? Nggak sopan. Situ saya merasa sedih. Enggak lah. Saya ngomong begini, kira-kira apa ada yang langsung berubah? Belum tentu juga. Iya kan? Berat bagi saya, Dok, meninggalkan nasi putih, gitu kan. Apalagi bakso gitu kan. Udah terlalu lama kami bersama. Ya, enggak apa-apa, nikmati saja sampai gula darahnya naik. Ya. Belum selesai kuliah sudah ubanan. Ya. Itu malam. Ya, jadi malam yang dimakan, memang kalau teman-teman pengen makan buah, silakan makan buah. Tapi jangan deket-deket dengan waktu tidur. Ya. Buah yang dimakan apa, kan banyak pilihan nih, ada kayak jeruk, ada semangka, ya. Semangka justru buah yang rendah banget kalorinya. Tapi jangan deket-deket dengan waktu tidur. Ya. Kenapa? Fungsinya dia nanti untuk persiapan kita pagi hari. Karena pagi hari nanti masuk ke fase yang sebelum mungkin yang tadi malam itu fase 1 ya. Kemudian masuk pagi itu fase kedua. Ya. Beda sama yang di share di IG, cuman itu saya sebutnya fase pertamanya pagi. Nah, sekarang kita ubah aja. Jadi fase yang kedua ini atau fase pagi ini adalah fase buang-buangan. Kan buang-buangan. Nah, ketika pagi buang-buangan, maka jangan bebani dengan beban-beban yang bisa membuat pencernaan kita juga bermasalah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, kalau beliau menganjurkan, ya sebenarnya kalau kita sudah mulai membiasakan ini bagus banget efeknya. Pagi-pagi sarapannya diganti, ya, nasi uduknya sudah saatnya Anda berpisah dengan dia. Ontongnya juga, ya, ganti dengan apa? Kurma, ya. Kalau bisa dapat kurma ajwa, tapi kalau tidak kurma biasa juga nggak apa-apa, makan kurma. Ketemu tempe nggak apa-apa, boleh aja ketemu tempe. Ya, itu pagi-pagi minum air putih. Lapar nggak? Pasti lapar, tenang aja. Ya. Jadi makan, lagi-lagi saya sampaikan teman-teman, kita mulai berpikir makan itu bukan untuk cari kenyang, tapi makan itu untuk
menguatkan badan kita untuk bisa beribadah. Itu aja sebenarnya. Kalau kita makan untuk kenyang nanti gemuk nanti ujung-ujungnya. Oke. Itu pagi hari. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau Anda pengen makan buah, lebih baik makan buah pagi. Di jus atau kalau saya lebih saran dimakan. Kayak kunyah benar-benar. Ada kurma boleh, mungkin ada buah-buahan makan sedikit. Nggak usah banyak-banyak, sama minum air putih. Terutama ketika pagi hari habis Anda mungkin bersiwak ya. Sunnahnya kan begitu. Cerita tentang siwak ini sebenarnya kalau umat Islam menerapkan pola ini Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan ada karies dan penyakit bau mulut di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap habis berwudu. Itu yang pertama. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Berapa kali itu? Banyak loh. Ini kalau sholat wajib itu 5 kali, wudu 5 kali 10, sholat sunnah hampir 30 kali loh kita bisa hari itu bisa bersiwak. Kalau itu saja kalau kita kerjakan setiap hari, Masya Allah, harusnya tidak ada lagi bau mulut, tidak ada lagi karies. Karena isi siwak itu sebagian besar sama kayak yang ada di odol. Itu baru siwak. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, pakai wangi-wangian. Itu salah satu dari 5 sunnah, beberapa sunnah kenabian ya. Termasuk berbekam juga sunnah kenabian. Itu pagi. Jadi pagi-pagi besok udah siap berubah sarapannya? Siap. Berat dok, berat. Iya. Kalau ngomongnya begitu terus, kapan mau hidup sehatnya? Kan, itu enggak? Nanti ujung-ujungnya apa yang perempuan, auzubillah min zalik, mau nikah tiba-tiba PCO, endometriosis segala macam. Serius loh. Apa yang Anda makan sekarang akan menjadi nasib badan kita beberapa tahun ke depan. Ya. Makanya kalau saya memang hati-hati banget. Kenapa? Karena saya punya prinsip, saya tidak mau matinya saya menyusahkan keluarga dengan penyakit maksudnya ya. Dan penyakit itu kan muncul gara-gara apa? Salah satunya akibat makanan, minuman yang tidak sehat. Maka hati-hati dengan itu ya. Jadi besok sarapannya apa? Serius ya, Allah saksinya loh. Hah? Baru saja ngomongin, dok makan buah kan mahal. Mahal apa? 10.000 pergi ke pasar dapat buah. Betul nggak? Nggak ada yang mahal. 10.000 dapat nasi uduk. Sekarang gini, kalau teman-teman masih berbinar-binar melihat satu piring nasi uduk tapi kurang berbinar-binar melihat begini, artinya enzimnya masih kurang ya. Anda harus lebih antusias dengan ini ya. Kenapa? Ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya, dan itu hampir sebagian besar tidak ada lagi di sini gitu loh. Apalagi telur. Telur itu kan apa? Protein kan? Telur itu diceplok, panas nggak? Rusak nggak proteinnya? Rusak. Jadi makan telur bagusnya apa? Ini aliran apa? Mentah semua. Emang iya. Kalau Anda mau sehat, lebih fresh makanan yang kita makan itu lebih bagus. Serius. Buah kayak begini, kalau teman-teman mau nyobain, kalau teman-teman punya ada alat pengukur antioksidan, kalau Anda petik ya misalkan dari pohonnya gitu kan, lalu Anda kita cek pakai alat itu masih ada antioksidannya ya, reduksinya masih kuat. Tapi kalau sudah berlama-lama di luar kayak begini, dia sudah putus dengan maknya dia, tangkai tadi, kita cek pakai kekuatan reduksinya sudah banyak berkurang, bahkan udah positif. Tapi tetap bermanfaat daripada Anda minum jus jeruk dalam kemasan. Tetap bermanfaat ya. Jadi semakin banyak makanan olahan yang dipanaskan atau mungkin dimasak berulang yang kita kurangi semakin baik. Dan nanti teman-teman lihat, penyakit itu jangan diobatin. Maksudnya jangan diobatin itu gini, keluhan itu jangan diobatin, karena keluhan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara tubuh kekurangan nutrisi. Seperti itu aja sebenarnya. Jadi yang dikerjakan apa? Benerin isi piring ya, benerin isi piring mulai sekarang. Jadi pagi-pagi besok kalau mau nyobain,
Ya ambil buah, mungkin Anda ambil jeruk atau mungkin semangka atau jambu, makan sebentar. Hidup sehat. Kasih hashtagnya sambil wajahnya sedih tuh. Pakai hashtag yang baru, terlalu berat dok gitu kan. Paksain lah. Ya. Biar apa? Biar ibadahnya lebih baik. Dan kalau semua kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala kan? Ya Allah, saya hidup sehat seperti ini dalam rangka menjaga badan saya yang Kau berikan yang sempurna ini ya Allah, dapat pahala. Ya Allah, saya makan, misalkan gini, kita bisa mengambil celah-celah dari ini semua untuk dapatkan pahala. Ya Allah, saya makan jeruk ini supaya nanti malam saya bisa kuat bangun sholat malamnya. Boleh, boleh. Dapat pahala kan? Dapat pahala. Gitu loh. Jadi bagi seorang mukmin itu semuanya korelasikan dengan pahala. Jangan, jadi healthy lifestyle-nya kita itu adalah bentuk peningkatan keimanannya kita. Healthy lifestyle. Ya. Dan itu seringkali saya ulang-ulangi. Nggak ada gunanya kalau pagi-pagi kita sudah sarapan sehat, makan siangnya sehat, tapi ngaji belum baca juga sehari 1 lembar atau berapa ayat. Nggak ada guna juga. Apa hebatnya? Ya. Dan pesannya adalah kesehatan harus membuat kita lebih taat kepada Allah. Dikasih sehat, bangun sholat malam. Dikasih sakit, banyak minta ampun bertobat karena zolim gitu kan. Jadi pagi-pagi itu polanya begitu teman sekalian. Nah baru kita masuk ke siang. Ya. Ini sebenarnya di IG yang saya posting itu masuk ke fase 2, tapi sekarang kita sebutnya fase 3, nggak apa-apa lah. Itu bahasa saja. Pagi adalah bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Nanti kalau teman-teman mau lihat caranya gini, nanti di browsing aja. Browsingnya gini, peak concentration of ghrelin, ya, atau ya harus pakai bahasa Inggris karena itu penelitiannya pakai bahasa. Jadi ternyata pagi itu adalah waktu di mana hormon lapar kita lagi rendah. Pagi, maka pagi sebenarnya tidak perlu banyak-banyak makan, ya. Pagi tidak perlu banyak-banyak makan. Kalau saya menganut seperti itu ya, kalau yang berbeda sih nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya menganut, nanti kapan makannya, kita lihat pergerakan hormon tadi, dia ternyata paling tingginya si hormon lapar tadi adalah waktu siang. Nah siang baru kita makan, ya. Makannya bagaimana polanya? Harus dihitung berapa kalori, berapa gram, berapa apa, nggak usah pakai polanya Nabi aja, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara gitu aja, simple. Dan jangan makan sampai kenyang. Kan gitu polanya. Jangan makan sampai kenyang. Ini contohnya. Jadi kalau siang-siang apa harus kita kerjakan? Misalkan kita pengen makan, ya udah makan. Apa yang pertama kali kita makan? Al-Qur'an memerintahkan kita untuk makan pertama kali apa? Buah. Ya. Maka siang-siang itu sebelum Anda makan berat, ya, makanlah buah dulu. Berapa banyak? Ya hitunglah sendiri. Kebutuhan kita kan beda-beda tiap orang. Habis makan buah makan apa? Kok susah menjawabnya gitu? Habis makan buah baru makan sayur. Ya, sayurnya dibikin sayur begini nggak? Santan lagi kan? Ya, semakin mentah semakin bagus. Jadi gini, coba ada beberapa jenis sayuran yang mereka ini Bapak Ibu sekalian punya keunggulan-keunggulan, entah itu diolah, dimasak. Nah nih, tomat itu kalau kita masak, kalau kita kayak semacam di steam gitu ya, dia akan tinggi banget likopen atau anti kankernya ketika di steam, tuh tomat. Ya, tomat itu lebih baik dimakan sudah diapakan di steam ya, dikukus gitu kan. Kemudian eggplant ini terong tuh bagus. Ya, dia bisa untuk menetralkan banyak logam-logam berat juga, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian ada lagi namanya sulforapan. Sulforapan ini adalah satu bahan yang Allah ciptakan di dalam produk ciptaannya yang ada pada apa? Nih, brokoli. Ya, yang ini bisa Anda makan mentah atau di steam.
Kalau dia mentah atau di steam, maka dia akan mengeluarkan sulforafan. Sulforafan ini kalau dia keluar, maka tubuh akan melakukan proses auto detox. Canggih kan? Jadi saya katakan, benerin aja si piringnya, banyak penyakit yang bisa hilang. Kemudian wortel. Nih. Wortel ini teman-teman sudah banyak yang tahu kan, karoten ya, beta karoten. Dia bagusnya diapain? Di cook, dimasak, di steam. Ya. Jadi jangan dikasih santan. Jadi maksudnya lebih baik di steam ya, atau Anda rebus gitu juga baik. Kemudian paprika. Paprika ini bagusnya dimakan mentah. Ya, dimakan mentah. Kemudian terakhir jamur. Ya, jamur juga salah satu yang Allah ciptakan yang sangat baik untuk mengikat logam-logam berat, di samping jenis bawang-bawangan. Nanti kalau teman-teman bisa bikin sup, jadi pagi-pagi itu misalkan kita boleh nggak bikin variasi makanan? Boleh. Jamur itu kalorinya rendah, jadi pagi-pagi Anda bisa bikin sup jamur. Sup jamur nanti isinya apa? Isinya banyak rempah-rempah, jahe mungkin, ada kunyit sebagian, kemudian ada bawang-bawangan, itu Anda minum airnya pagi-pagi. Jadi tidak terlalu banyak tapi cukup untuk memberikan energi, karena mereka semua banyak mikronutriennya ya, pagi-pagi seperti itu. Polanya ya. Kemudian tadi siang kan sayuran tuh. Kita butuh karbo nggak? Butuh. Tapi karbonya saran saya jangan lagi ambil dari nasi putih. Ya. Saran saya. Enak banget nih. Gulanya kena nasi, ngapain ya? Diaduk-aduk mas. Kita lihat nanti setelah kajian masih bertahan nggak ini? Terus ada yang bilang mubazir dok. Muka-muka rendang udah mulai kelihatan. Karbonya butuh, kita tetap butuh karbo. Ya, saya tidak anti karbo, saya bukan keto juga. Ya, kadang-kadang saya makan nasi tapi nggak banyak. Kalau Anda bisa dapatkan nasi merah, bisa pakai nasi merah. Ya, terus kalau nggak beras merah atau nasi merah, nasi hitam atau beras hitam juga boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Yang banyaknya apa? Sayurnya sama buahnya. Kenapa? Ini sih kata seorang dokter di Jepang, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi tubuh manusia itu atau gigi manusia itu lebih tepat untuk tidak terlalu banyak makan daging. Kenapa? Karena taring kita cuma 4. Betul? Kalau taring cuma 4, maka porsi protein hewannya cuma 15%. Sisanya kan gigi seri sama gigi geraham. Betul? Which is gigi seri sama gigi geraham lebih tepatnya digunakan untuk non hewani. Beda dengan, coba kalau teman-teman lihat giginya harimau, kan taring semua tuh. Maka harimau makannya daging. Tapi harimau meskipun makan daging, ada waktu-waktu tertentu dia memakan sejenis rumput, kata guru saya gitu. Ya, untuk membersihkan pencernaannya. Ya, jadi ya kecuali gigi kita taring semua sih nggak apa-apa, makanlah daging tiap hari. Nanti kan dia bilang kita kan butuh protein ya. Ini kan protein. Ini protein nggak? Protein. Ya, nggak masalah, boleh aja makan ini. Ya, yang saya maksud itu protein hewani dikurangi. Ya, kalau protein nabati kan banyak. Alpukat juga ada protein. Ya, apa yang terjadi bos kan? Sel kita bisa diperbaiki gen-gen yang rusaknya tadi. Ya, kalau seandainya kita lebih banyak mengkonsumsi beliau-beliau ini nih, sayur ini. Ya, nanti teman-teman coba lihat deh, banyak banget perubahan-perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan pola-pola kayak begini. Ya, jadi itu. Jadi protein kita perlu, ya protein tetap kita perlu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan konsep-konsep ini dalam kesehatan kita, maka sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa dihilangkan. Jadi misalkan gini, tadi kembali ke fase siang. Jadi kalau fase siang misalkan kita udah kurus nih, bolehkah kita tambahkan? Boleh. Anda boleh tambahkan lebih, kalau saya punya pola sih ya, Anda boleh tambahkan nasinya lebih banyak,
tambahkan proteinnya lebih banyak. Jadi kalau berat badannya sudah relatif cukup kurus, jangan dikuruskan lagi. Ya, Anda lebih banyak ngasup proteinnya untuk membentuk massa ototnya. Jadi quotes-nya adalah the true health, kesehatan yang sejati itu bukan nggak ada penyakit. Kita mungkin bisa jadi tetap ada keluhan, tapi true health is the presence of vitality. Jadi kesehatan yang benar itu vitalitas kita tiap hari itu stabil. Nah itu dapat dari mana? Tadi ngurangi makanan, kita banyak berpuasa, apalagi kalau seandainya nih, ya teman-teman mulai menerapkan pola ini ya. Puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8 ya. Terus puasa Ayyamul Bid ya 11 atau 3 kali dalam sebulan. Udah 11 hari. Kemudian pada tanggal 17-nya atau tanggal 19-nya atau tanggal 21-nya kita mulai berbekam. Itu kan sunnah Nabi seperti itu. Kira-kira dengan pola kayak begitu banyak apa penyakit bisa hilang? Banyak, insya Allah. Bahkan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada satu penelitian yang saya baca itu ternyata memang puasa 3 hari itu, puasa 3 hari yang dilakukan seseorang dalam sebulan sekali itu ternyata benar-benar menurunkan selera makan seseorang. Ya, ini yang saya tadi jelaskan bahwa Allah menciptakan toolsnya untuk kita. Maka Islam, ya Rasulullah mengajarkan ada namanya puasa 3 hari sebulan kan, gitu loh. Puasa 3 hari sebulan itu bos sekalian, itu kalau dikerjakan benar-benar efeknya, ya maksudnya dikerjakan benar-benar itu, artinya kita nggak nyampah lagi ya, nggak nyampah lagi makan makanan yang nggak sehat waktu berpuasa tadi, maka efeknya banyak sekali. Ya, apa saja efeknya? Coba kita lihat. Dia akan menurunkan gula darah. Menurunkan gula darah. Kemudian namanya detoksifikasi seluler. Saat puasa adalah saat terbaik teman-teman ya, atau saat melaparkan diri bahasa saya, saat terbaiknya kita untuk apa? Untuk memakan mikronutrien. Ya, paling banyak mikronutrien itu ada di mana? Di rimpang. Ya, rimpang, jahe, kunyit, temulawak, kan? Minum saja dalam porsi yang kecil, nggak usah banyak-banyak, insya Allah aman. Ya, teman-teman yang biasanya pakai infus pagi-pagi bikin air jeruk nipis sama madu itu, nggak apa-apa, sekali-sekali nggak usah terus-terusan, itu juga nggak apa-apa. Misalkan hari ini Anda minum jeruk nipis, besok Anda minum air jahe, diganti-ganti aja. Jadi tubuh kita itu terasup dengan mikronutrien yang ada pada beliau-beliau ini. Ya, itu. Kemudian dan ketika mereka masuk dalam tubuh kita, maka mereka akan melakukan proses detoksifikasi. Syaratnya apa? Jangan ganggu prosesnya. Itu sebabnya kanker ya, misalkan kalau kita bisa bicara sedikit tentang kanker. Kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan. Sel kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan dengan cara apa? Jangan makan daging olahan. Daging olahan itu makanannya sel kanker. Contohnya apa? Daging burger, kan daging olahan tuh. Ya, kemudian jangan makan gula refinasi. Gula refinasi itu gula yang direfinasi. Susah ngomong. Iya, gula pasir, gula yang putih-putih gitu kan. Termasuk nasi ini kan sebenarnya berasnya direfinasi gitu kan, diputihkan, di apa bla bla. Belum lagi kita bicara pestisidanya gitu loh. Ya, salah satu yang disarankan untuk dihindari. Kemudian jangan makan pemanis buatan. Pemanis buatan banyak, ada namanya xilitol, ada namanya aspartam, banyak. Dan jangan mengkonsumsi, ini kalau mau bikin sel kankernya kelaparan, biar dia mati gitu kan. Jangan mengkonsumsi produk-produk yang berbasiskan susu-susuan. Ya. Kemudian jangan mengkonsumsi, hindari produk yang berbasiskan GMO. GMO itu yang diubah genetiknya. Ya, contoh misalkan kalau teman-teman ketemu, ini kan anggur nih. Kalau anggur nih, ya kalau ada bijinya bagus. Ya, kalau teman-teman ketemu seedless fruits, ya, atau buah yang nggak ada bijinya, saya lebih sarankan jangan dimakan. Kenapa?
Karena kan bijinya ini kan tempat dia tumbuh awalnya kan. Terus kalau dia nggak ada biji, tumbuhnya gimana? Di mana? Di lab. Ya kan dibikin di lab. Jadi diubah genetiknya di lab gitu loh. Jadi jangan senang dengan apa? Produk yang nggak ada biji. Dan kalau ada biji, justru malah dimakan bijinya. Ya. Jadi kalau teman-teman makan anggur, makan sama bijinya. Ya, bagus buat kesehatan. Kecuali kedondong. Kedondong saya belum tahu ilmunya. Ya. Katanya bagus buat obat batuk, tapi saya belum pernah coba. Nah, itu sesat dan menyesatkan. Ya, no GMO. Kalau bisa mah makan buah lokal. Semakin banyak buah lokal yang kita miliki, apalagi di Indonesia kayak begini ya, banyak-banyak makanya kayak belimbing ini kan, belimbing nih, kan buah lokal. Ya, makan belimbing. Pagi-pagi makan belimbing, biar Depok bahagia. Sekarang yang jual belimbing di Depok udah nggak ada, banyak kan jual nugget. Iya kan? Saya lihat daerah Cimanggis, daerah Tugu itu kan bisa banyak jual belimbing tuh. Ya. Toko belimbingnya udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena pasarnya nggak ada. Betul? Maka sekarang kalau kita mau mau membangkitkan lagi petani-petani kita, ya makanlah buah gitu, buah-buah lokal, sayur segala macam, sehingga nanti kita bisa dapatkan itu dengan mudah. Jadi bahasa organik itu nanti ke depan tidak lagi semua organik. Sekarang kan ada istilah kan organik itu mahal apa segala macam kan gitu kan? Karena memang nggak pakai pestisida. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman semakin banyak yang care dengan hal-hal seperti ini, maka kita bisa bantu negara ini teman sekalian. Betul loh. Kasihan Pak dokter Bu dokter itu. Ya. Kenapa kasihan? Karena mereka mengobati penyakit yang nggak habis-habisnya. Kenapa nggak habis-habisnya? Karena hulunya nggak kita bahas. Hulunya apa? Makanan. Betul kan? Mari kita bantu orang. Jadi termasuk saya agak surprise nih. Saya bahagia banget ada jamaah yang nulis buku ini nih. Katanya sih terinspirasi dari saya. Saya sih nyenangin diri, alhamdulillah kalau iya. Ya, bikin buku isinya juga bagus, cerita tentang hidup sehat kayak begini. Dan kalau diniatkan buku ini sebagai lagi-lagi diniatkan karena Allah, maka beliau akan dapat pahala. Ya, mungkin bisa jadi ada di antara kita di sini bahwasanya gara-gara sekian lama hidup nggak sehat, sekarang sholatnya nggak bisa berdiri lagi. Ada loh. Ketika mulai hidup sehat, ternyata sekarang bisa sholat lebih baik, bisa umroh, bisa haji segala macam. Pahalanya besar. Jadi selalu pikirkan bagaimana mencuri pahala, ya, atau mengambil pahala dari setiap momen, ya, kehidupan kita. Sekarang teman-teman dapatkan katakanlah sharing kayak begini. Ketika ada teman kita yang hidup nggak sehat gitu kan, nasihati dia, ya, nasihati sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ya kecintaan kita, wa tawassaw bil haq. Ya, kalau ada teman yang bikin restoran yang isinya makanan nggak sehat, nasihatin dia. Sekarang banyak kok pilihan makanan-makanan yang sehat. Dan kalau semakin banyak pasar yang kita ciptakan, kan semakin murah nanti, kan gitu. Kenapa itu bisa mahal? Karena banyak orang yang belum care dengan itu. Kayak kemarin saya ketemu dengan teman, dia punya sawah, anak itu masih muda, sawahnya 360 hektar. Terus saya tanya, udah berapa banyak pestisidanya antum yang merusak orang? Mulai mikir dia gitu kan. Kalau teman-teman lihat pestisida itu pestisida aja, jadi yang ada pada beras gitu kan banyak banget efeknya, efek buruk ya, mandul, kanker segala macam. Makanya kalau Anda punya restoran atau usaha makan atau kuliner, pikirin baik-baik kira-kira yang kita buat ini, yang dibuat itu kira-kira bikin sehat orang atau bikin susah orang gitu loh. Bikin susah orang, zolim kita. Zolim, kita dapat dosanya orang gitu loh. Gara-gara makan produk kita, isi restoran kita, orang sakit, nggak bisa sholat, bahkan kena gagal ginjal segala macam, dosa kita. Apalagi udah tahu hukumnya kayak begini. Kalau dulu nggak tahu kan, sekarang udah tahu hukumnya kan. Kemarin saya pernah ada kajian di Bandung. Habis kajian begitu, para pedagangnya mengeluh. Paham maksudnya ya? Semoga nggak ada pedagang yang datang nih. Karena jamaahnya sudah insaf.
habis kajian nggak beli lagi gitu kan. Tapi kan kita tetap harus peduli kan. Caranya gimana? Nah, kajian berikutnya yang dijual itu makanan sehat. Jadi kita mengenalkan makanan sehat sejak awal, dan makanan sehat teman-teman sekali yang kita makan, terutama ibu-ibu, kebiasaan hidup sehat Anda akan mengalir ke anak. Ya, kebiasaan hidup sehat Anda akan mengalir ke anak. Bapak-bapak juga. Jadi bagaimana cara mengatur itu semua di keluarga kita? Perbaiki satu demi satu. Jadi kita mau berubah semua drastis nggak bisa. Contoh mungkin biasa kalau mungkin ke kantor pagi-pagi bawa teh, bawa kopi, cobalah bawa air putih gitu kan. Bisa kan? Air madu atau mungkin air rendeman buah atau apa kan bisa. Mengubah habitsnya. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Kita udah terbiasa dengan hidup kayak begitu. Ya, hidup lebih baik, ibadah lebih nikmat. Ya, kalau yang sudah punya keluarga mungkin di rumahnya ada kulkas, maka isi kulkasnya diganti. Ya, jangan lagi makanan-makanan, jangan banyak makanan-makanan frozen, banyakin buahnya, banyakin sayurnya. Ya, pari misalkan kan, tiba-tiba malam-malam ada yang lagi kelaparan, buka kulkas isinya pari. Undur diri dia. Batal makannya kan, akhirnya tidurnya lapar, bagus detox. Ya nggak? Isi kulkasnya, isi lemari makannya mie instan apa semua segala macam gitu kan. Akhirnya malam-malam bangun gitu kan, kepikiran makan, karena manusia itu mah punya nafsu untuk seperti itu gitu. Maka di surga dikasih Allah makanan yang enak-enak. Ya, tapi di dunia ini teman sekalian, maka kita harus pilih gitu kan, karena banyak ujian. Jadi fitnah dalam urusan makanan sekarang itu banyaknya luar biasa. Sempat saya posting tapi saya hapus kemarin. Judulnya sih nugget, tapi nggak di Indonesia, dia di Amerika. Chicken gitu kan, terus ada tepung. Terus sisanya ada segini nih. Isinya itu ada hydrogenated oil lah, ada inilah segala macam. Terus yang dimakan apa gitu loh. Yang kita makan zaman sekarang, banyak orang makan kayak begitu zaman sekarang. Ya. Jadi sayangilah badan kita ya. Jangan zolimi lagi lah. Ya, kalau Anda yang belum nikah ya, carilah jodoh yang hidup sehat. Tanya sama dia, kamu udah apa tuh namanya? Sudah sering minum madu belum gitu kan? Selain tanya hafalan Qur'annya, kan? Biasa nongkrong makan nasi goreng di mana? Oh di sono. Oh di ada. Not my type. Ya. Biasa baksoan di mana gitu kan? Kita alhamdulillah 3 kali seminggu tuh kumpul-kumpul makan bakso gitu kan. Wassalam. Loh kenapa? Judulnya kan mau membangun peradaban. Bagaimana membangun peradaban kalau isi sperma dan ovumnya kerupuk? Betul gak? Yang nanti bangun malam susah, bawaannya letih terus, ngantuan, baperan. Oh iya, ilmu ini kan namanya, coba teman-teman, ilmu ini namanya ilmu epigenetik, nutri epigenomik. Coba lihat, makanan seseorang akan mempengaruhi gennya. Tiap hari makanlah nugget, makanlah sosis, gennya kacau beliau nanti. Tapi kalau tiap hari makan begini-begini nih, sehat gennya. Karena emang inilah yang kita harus makan. Farmasinya manusia itu ada di mereka-mereka ini teman sekalian. Farmasinya kita. Dan farmasi itu bikin obat dari mana? Dari mereka ini juga. Contoh, kunyit. Kunyit ada analgetiknya, ada anti nyerinya nggak? Ada, tapi kecil. Gitu loh. Jadi mereka belajar dari alam yang Allah ciptakan. Karena demand-nya tinggi, permintaan tinggi, mereka bikin sintetik. Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya, pabrik makanan misalkan, mereka bikin makanan karena permintaan tinggi. Akhirnya apa? Isi makanan yang sebenarnya katakanlah ayamnya cuman berapa gram, sisanya tepung lah, ini segala macam. Kenapa? Karena banyak yang minta. Kan gitu kan? Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya. Yang salah siapa? Yang kalau mau nyalakan, salahkan diri kita. Kenapa kita nggak beralih ke mereka-mereka ini gitu loh? Ya, kalau kita udah beralih ke mereka-mereka ini, insya Allah badan akan jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. Jadi ini terakhir ya. Ada beberapa jenis minuman yang bisa
teman-teman pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, kunyit ini. Kunyit ini kalau Anda ketemukan dengan lemon, ngetes masih connect gak? Nyata enggak. Ketika kunyit ini ketemu sama jeruk, ya seperti ini, efeknya dia bisa membersihkan liver, ya. Dia sebagai obat pusing juga bisa, ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk minuman, ya sebelah mungkin anti kanker gitu ya. Nih kunyit sama jeruk nipis. Kemudian lagi namanya sini nggak ada, tapi teman-teman bisa dapatkan, namanya beetroot. Beetroot itu buah beet. Ya, buah beet itu kalau Anda nanti blender dicampurkan sama ini juga, dia juga bisa menurunkan tensi, ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan memperbaiki orang yang anemia, ya. Juga Anda bisa tambahkan dengan kurma, ya. Nanti buah beet itu kalau teman-teman ada yang anemia atau kurang darah, ya Anda bisa blender sama kurma, campurkan sedikit sama itu. Sama itu tadi yang ini kunyit sama jeruk nipis ini, sedikit Anda tambahkan dengan lada hitam, ya. Dia bisa meningkatkan penyerapannya. Kemudian ya ini agak jarang, cuman kalau dapat alhamdulillah, itu tuh wheatgrass. Wheatgrass itu daun, ya, daun dari gandum itu loh. Itu tinggi banget antioksidannya. Kalau nggak ketemu, bisa pakai yang hijau-hijau kayak begini nih, brokoli, atau yang salah satu yang tertinggi adalah seledri. Tapi seledri mungkin rasanya memang agak-agak berat untuk dikonsumsi, ya. Kalau saya biasanya kalau ketemu itu saya campurin sama apel. Itu bisa nurunkan tensi, kolesterol, tapi dia cepet banget nurunin tensi. Hati-hati, jadi kalau yang sudah darahnya rendah, hati-hati minum itu. Ya. Ada beberapa jenis ya lemak yang teman-teman juga bisa konsumsi, ya. Ini beberapa pilihannya, ya. Yang paling bagus alpukat. Ya, jadi alpukat itu jangan beli yang di jus-jus itu. Kalau Anda mau beli yang jus-jus itu, bawa madu dalam tasnya. Jadi nanti pemanisnya pakai madu. Kalau nggak kurma. Ya. Terus minyak VCO itu lemaknya bagus. Ya, kemudian olive oil atau zaitun salah satu minyak yang paling baik yang mengandung unsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh itu sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau teman-teman mulai biasakan malam juga menjelang tidur atau pagi-pagi minum zaitun 1 sendok, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minum yang pakai sendok, kapsul juga nggak apa-apa. Ya, itu beberapa yang kita gampang dapatkan tuh, beberapa jenis lemak, ya, beberapa jenis lemak-lemakan yang kita bisa konsumsi, ya. Bukan berasal dari lemak-lemak yang digoreng kayak tadi saya katakan ya produk yang digoreng lah, ya. Jadi kalau mulai men-challenge diri Anda, ya, jadi mulai men-challenge diri Anda dalam keseharian kita itu salah satunya adalah dengan cara ya menghindari makanan-makanan yang diolah dengan minyak. Ya. Pagi-pagi saran saya jangan lagi makan makanan yang berminyak pagi-pagi. Semua yang berminyak ada digoreng pagi-pagi jangan lagi. Contohnya apa? Ya gorengan, gitu kan? Nasi goreng apa lagi? Nasinya sudah tinggi gulanya, ditambah dengan minyak. Lengket nggak di usus? Lengket, ya, seperti itu. Jadi itu minyak. Kemudian apa lagi? Pagi-pagi cobalah untuk tidak mengkonsumsi atau menghindari produk yang banyak atau tinggi gula pasirnya. Ini tips ini sederhana, tapi kalau teman-teman ikutin banyak sekali menang banyaknya kita. Ya,
Jadi pagi-pagi kalau Anda pengen minum kopi silakan, tapi jangan pakai gula. Jangan kopi saset. Kopinya kopi bubuk. Ya, kopi bubuk. Minum kopi aja pagi-pagi bisa. Ya. Dia termasuk pembakar lemak juga. Itu. Kemudian mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Ya. Mulai konsumsi nasi putih. Diganti dengan apa? Buah juga karbohidrat, nggak masalah. Ya. Kan nasi juga karbohidrat. Ya. Itu. Baik, saya kira mungkin cukup.